mau gimana ya, kalau kan pembuatan vaksin itu nggak mudah kan, banyak prosedur yang harus dilewatin, banyak yang harus diteliti gitu loh. Jadi maklum sih kalau misalnya awal 2021 memang lama, tapi Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang mahasiswi nih, teknik sipil. Wah, ini teknik sipil tuh agak menantang soalnya. Jessica Indriani, welcome Jessica. ya, halo. Terima kasih atas undangannya. Iya, makasih juga nih udah bersedia buat buat podcast bareng sama Trik Kerja. Oke. Kalau ngelihat adik-adik nih, anak-anak calon mahasiswa sekarang lagi nungguin nih pengumuman SBM. Mm-mm. Dulu Eh, Jessica lewat jalur apa tuh? aku kan swasta kan, jadi dulu aku juga gagal sih. SNMPTN kemarin aku nggak ambil karena orang tua nggak ngedukung. Pas SBM ya aku gagal juga. Jadi sekarang aku di PTS. Nggak apa-apa sih, tetap semangat ya, walaupun ya Iya, nggak masuk negeri juga nggak apa-apa lah, yang penting pendidikan itu harus tetap dilanjutkan ya nggak. iya benar benar benar, benar banget. Terus kenapa milihnya teknik sipil? Orang-orang tuh nyarinya yang nggak ada matematikanya kan gitu ya. Nggak, jadi waktu tes mau PTS-nya kan itu Saintek sama Sosum kan. Terus aku tuh kayak ya udah asal isi aja kan. Aku dulu SMA-nya IPS BTW. Eh, jadi ternyata waktu hasil pengumuman itu aku tuh milih pilihan sosumnya itu Ilkom, yang sainteknya itu aku pilih teknik sipil. Ternyata yang keterima itu di teknik sipilnya itu. Tapi sebenarnya suka nggak sih sama matematika, kan waktu SMA katanya IPS. Mm-mm. Kalau matematika masih bisa sih. Mungkin aku agak kesulitan di fisika. Itu sulit sih menurut aku. Kalau sekarang masih ngerasa sulit nggak nih? Awal-awal Eh, masuk semester 3 ya kan? enggak sih. Soalnya kan dosen juga ngajarin gitu loh. Jadi enggak, ya enggak bingung. Bisa kok, bisa dihadapin. Emang Jessica ini cita-citanya mau jadi apa sih? Soalnya guru aku nih teknik sipil dia, cuman jadi guru sekarang, guru matematika. Aku dulu sih pengennya jadi eh apa namanya tuh pegawai bank gitu loh. Jadi aku SMA-nya ambil IPS kan. Jadi kalau sekarang sih aku lebih ke insinyur mungkin. Wih, keren dong, semangat semangat semangat. Ya, thank you. Iya, thank you juga. Iya, Sekarang udah semester 3 nih. mm-mm. Perkuliahannya masih lewat daring kah? Online? Iya, dari semester 2 sampai semester 3 ini juga masih daring. Ada kabar nggak sih kira-kira semester berapa nih udah mulai tatap muka langsung lagi, udah nggak daring lagi gitu? Katanya sih sekitar bulan 9 itu udah nggak daring, tapi nggak tahu juga ya, lihat dari kondisi sekarang. Iya, kondisi sekarang tuh hmm, apa ya, krusial gitu. Hmm, Seolah-olah tuh kayak normal, tapi sebenarnya tuh kita masih ada pandeminya, masih masih statusnya pandemi gitu. Orang-orang cuman nggak sadar aja, nggak ngerasain gitu kan. iya. Agak agak sangat menyayangkan juga sih. Ya jadi sekarang kebanyakan orang tuh kayak udah santai gitu loh, tapi pandeminya itu masih ada. Mungkin ini dampak negatif dari new normal ya, kenormalan baru itu Iya, benar. seolah mengubah mindset orang-orang bahwa kita udah normal, tapi sebenarnya masih pandemi. Ya, Iya, mindset keubah gitulah pokoknya. iya, benar-benar. Kalau anak perkuliahan sih, it's okay lah udah pada dewasa gitu kan. Yang Mm-mm.
sangat apa ya, yang prihatin tuh anak-anak sekolah yang masih SD gitu kan, yang masih SMP. Mhm. Mereka agak kesulitan buat belajar juga soalnya. Apalagi kalau ngedenger ini ya, ngedenger simpang siur katanya mau permanen, daring mau permanen. Mhm. Oh, itu jangan sampai sih. Kayak susah aja kalau misalnya daring mulu kan, kayak, kayak gimana gitu. Kalau aku sebagai mahasiswa sih ngerasanya kalau daring itu kayak nggak nggak sempurna aja, kalau misalnya mau nguasain materi itu kurang ngeh gitu loh. Banyak kendala-kendala lainnya juga. Kalau misalnya ini ya lagi kuliah online gitu ya, daring, Mhm. suka ini nggak sih ngerasain loh kok sepi amat gitu ya, nggak kayak Mhm. biasanya gitu kan, loh kok Mhm. pada diem aja gitu. Iya, kadang tuh kalau misalnya lagi daring, ya temen-temen tuh kayak semuanya fasik gitu loh. Males-malesan gitu kan kadang kayak jawab, "Siap, Pak. Terima kasih, Pak." Terus si dosennya juga udah kalau ngadepin kita yang kayak gitu juga males kan. Jadi akhir-akhirnya si dosen cuma ngasih tugas doang, tugas doang, tugas doang gitu. Ya, jadi ya gitu, males aja kalau misalnya daring daring mulu. Mungkin awal-awal semangat ya, awal Mhm. pakai Mhm. daring gitu. Dosennya terutama udah rapi gitu kan, nyiapin Iya. materi, udah pokoknya udah semangat banget gitu. Pas kesini-kesini udah mulai kelihatan nih, wah kayaknya sia-sia gitu kayaknya. Iya. Dulu kan kayak, wah libur nih, libur, kapan lagi libur gitu kan. Kalau semakin ke sini, semakin lama kan bosen juga gitu loh. Pada jenuh juga sih, kebetulan ya di kontak aku masih masih terhubung sama adik-adik kelas di SMK kemarin ya. Mereka Mhm. tuh ya gitu, sama, nggak jauh beda sama mahasiswa gitu kayak kehidupannya. Sekolah online, tugas doang gitu kan. Mhm. Pembelajaran pun nggak efektif lah kata mereka, cuman buang-buang kuota doang, ya gitu deh. Iya bener sih. Kayak memang nggak efektif banget kalau menurut aku. Yang yang lebih parah tuh pembelian kuotanya tuh membengkak kan yang biasanya Mhm. beli berapa ya, sebulan tuh 50.000 misalnya ya. Itu sebulan bisa jadi 200.000 bahkan lebih gitu. Karena Leb ya makan makan banyak banget kuota lah kalau video conference. Iya banyak kalau kita kan, nggak kayak make satu media doang kan, banyak gitu loh. Jadi otomatis pasti, eee, apa namanya, dana yang harus kita keluarkan untuk kuota itu pasti banyak juga gitu loh. Padahal kalau kita ngelihat dulu ya, dulu belum belum secanggih sekarang teknologi. Kita pengeluarannya sedikit banget. Ngerasain nggak sih Mhm. dulu? Iya, kayak cuman ya gitu-gitu doang gitu. Kalau sekarang kan kayak jadi prioritas gitu loh. Kalau misalnya nggak ada kuota nih, gue nggak bisa kuliah gitu loh, nggak bisa sekolah, nggak bisa daring gitu. Itu tujuannya untuk belajar lah. Tapi kalau misalkan tujuannya biasa aja gitu ya, aduh nggak ada kuota nih, hidupku hampa gitu. Bahkan untuk online di sosmed aja mereka tuh ngerasa kayak nggak bisa banget buat tanpa kuota gitu hidupnya. Iya sih, pasti kita semua nggak bisa kan tanpa kuota gitu, tanpa wifi. Ya, di luar dari kita sekolah atau kuliah, pasti kita juga kalau udah semuanya udah beres pasti buka sosmed. Jadi pasti kuota itu penting gitu loh, penting banget. Ya pastilah, nggak sekarang tuh nggak ada yang namanya, pokoknya sekarang tuh terintegrasi banget sama internet. Hmm. Mau kerjaan apapun, mau pembelajaran apapun pasti butuh yang namanya internet. Entah buat Mhm. searching lah, entar buat buat komunikasi antar teman dan guru. Iya, benar benar. Benar banget. Dulu kan sempat ada tuh ya simpang siur katanya ada bantuan kuota internet untuk mahasiswa dari Telkomsel kalau nggak salah. Apa Mhm. dari Telkom ya? Iya, Iya pokoknya Telkomsel. iya dari Telkomsel ya. Itu kamu Ya, kebagian nggak? aku
Kebagian sih, tapi itu cuman kalau misalnya kita mau buka portal universitas doang gitu kan. Kalau misalnya di luar itu nggak bisa sih, masih harus pakai kuota dari kita sendirinya. Oh, jadi dibatasin gitu ya? Iya, dia tuh kayak kuota gratisnya itu cuman untuk kayak Ruang Guru, untuk Zenius, untuk kayak portal-portal universitas kita gitu loh. Kalau misalnya di luar kayak WA, Zoom, Google Meet itu enggak, dia enggak dukung. Dulu tuh sempat ada berita yang ini loh, Netflix diblokir. Ingat nggak? Mhm, mhm, Nah, habis itu kan dibuka lagi tuh ya. Terus ya, nggak lama pandemi kan. Pandemi terus mhm. Telkomsel ngasih ngasih kuota gratis tuh buat para mahasiswa. Katanya sih gini, dari statistikanya penggunaan datanya mahasiswa malah lebih nonton film Netflix daripada buka aplikasi pembelajaran, katanya gitu. Tapi kalau dari pengalaman kamu sendiri gimana? Bisa nggak sih buka buat Netflix itu? Aku belum coba sih kalau misalnya yang dari Telkomsel itu buat Netflix. Soalnya kalau misalnya aku mau nonton gitu, ya aku pasti pakai kuota aku sendiri gitu. Kalau dibilang wajar, wajar nggak sih mereka melakukan hal seperti itu? Yang nonton gitu, kalau Ya, yang nonton nonton, di yang nonton. wajar sih, soalnya kayak ya kita kan nggak ada kerjaan gitu kan. Sedangkan kita di rumah aja. Kalau misalnya udah sekolah atau udah kuliah online, ya pasti kita sering gabut gitu kan. Jadi nyari kesibukannya nonton film, nonton-nonton film gitu lah, kayak di Netflix gitu. Kalau dibilang bencana, bencana nggak sih? Secara kan banyak banget orang yang sehari-harinya di kalau kondisi normal ya, itu tuh keluar, sibuk. Nah, sekarang mereka tuh dikurung gitu loh. Itu bencana nggak sih buat mereka-mereka yang seperti itu? Eh, Bencana mungkin dihadapi oleh beberapa orang, soalnya kan mungkin kegiatan mereka kebanyakan di luar nih. Jadi mungkin itu sedikit mengganggu sih, kayak orang yang kerja gitu, terus banyak mahasiswa-mahasiswa yang organisasi-organisasi gitu kan, yang sering rapat-rapat gitu kan, jadi kayak ketunda gitu. Oh iya bener, kamu juga anak organisasi ya? Iya nih, Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Wih, itu gede ya, banget dong. ya jadi itu seluruh Indonesia. Mm-mm. Itu seluruh Indonesia berarti dari berapa? Enggak, Dari tapi berapa? di sana kita dibagi per wilayah-wilayah gitu loh. Jadi kalau aku kan Sumsel nih. Jadi Sumatera Selatan itu termasuk dalam wilayah 4. Di wilayah 4 itu gabungan dari Sumsel, Bangka Belitung sama Bengkulu. Jadi aku ikut organisasi di wilayah 4 itu. Oh, jadi ada pengelompokannya Ya, tersendiri gitu ya? kalau nggak salah ada 12 wilayah gitu. Dari Aceh sampai Papua. Oh, di situ yang dibahas tuh apa sih? Tentang ya keteknik sipilan. Gimana ya kita belajar juga, belajar tentang eh apa namanya tuh kayak sosial kita tuh kayak diajarin gitu loh, kita kepribadian kita diukur juga di sana ya seperti organisasi biasa. Ah, isi ya, isi ya, isi. Oh, kalau Mm. misalkan untuk prospek kerjanya di sharing nggak sih di situ? Di sharing dong. Ya ada sih pasti. Kalau bicara masalah kerjaan agak agak sensitif juga sih. Iya, pasti kalau misalnya ditanya kamu lulus kuliah mau gimana, pasti semua mahasiswa juga bingung kan mau gimana gitu loh. Ya pasti mau kerja lah, masa mau kuliah mulu? Kapan Iya, sampai kapan gitu kuliah mulu kan? benar benar benar. Kamu rencana mau kemana nih abis lulus? Aku eh, ya mungkin aku bakal magang, magang dulu di perusahaan PT-PT tentang apa namanya konstruksi gitu. Mencari pengalaman gitulah pokoknya. Di organisasi juga aku udah mulai belajar-belajar sih tentang konstruksi kayak turun lapangan kayak aku kemarin kan di FKMTS itu tentang pembangunan tol Bengkulu Sumsel kan. Jadi aku kayak udah belajar sedikit-sedikit lah gitu. Ini bagus sih karena udah ikut suatu organisasi ya. Kemarin tuh aku ikut webinar, Mm-mm. webinar yang ngadain tuh pihak dari LP3I. Mereka Mm-mm. ngundang
ngundang siapa ya, lupa namanya. Dia tuh ngasih tahu, bukan bukan ngasih tahu ya, dia tuh menjawab pertanyaan dari peserta kan. Hmm, Peserta kalau nggak salah pertanyaannya gini, "Kak, kalau misalnya baru lulus ya, fresh graduate, dapat gelarnya S1, terus hmm, ngelamar, ditanya sama HRD, tujuan kamu ngelamar ke sini untuk apa?" Nah, si pelamarnya jawab, "Untuk nyari pengalaman." Itu hmm, benar nggak sih, Kak, pertanyaannya? Nah, si pembicaranya tuh bilang, "Loh, itu salah. Soalnya benar. pengalaman itu diambil dari semasa kamu kuliah, kalau misalkan kamu baru Hmm. lulus terus nggak punya pengalaman, ya salah sendiri," katanya gitu. Iya, iya, kita kuliah tuh kan kayak bukan cuman belajar materi-materi doang gitu kan. Pasti kita harus cari pengalaman yang lain gitu loh. Kita explore yang lain, kita ketemu teman-teman yang lain biar kita tuh kayak banyak pengalamannya gitu loh. Jadi waktu pas kita lulus kuliah, kita tuh udah ada pengalaman. Entah itu kita ikut lomba, entah kita ikut apapun itu yang bisa ngedukung diri kita gitu loh, bisa menjual diri kita gitu. Oh iya dong, apalagi nama ya, harus nyari nama, harus harus bisa Ya, harus bisa benar-benar. bawa nama yang baik gitu. Benar. Oke, kalau kalau bahas kerjaan emang agak agak ya sensitif sih, soalnya ya kita lihat Hmm, dari situasi kayak gini banyak banget yang dia PHK, banyak banget yang dirumahkan untuk selamanya mungkin. Tapi ya. anehnya gini, kalau kita ngecek platform-platform untuk lowongan kerja ya itu masih aja ada yang nge-share lowongan kerja, banyak tuh lowongan-lowongan kerja. Itu anehnya. Iya, terus? Ya, ya aneh dong, maksudnya lowongan kerja itu kan banyak ya. Tapi kenapa orang-orang tuh masih masih kayak di rumah aja gitu. Mereka ya iya oke, mereka di PHK gitu. Mereka mereka dirumahkan. Tapi ngelihat dong itu lowongan banyak gitu loh. Iya sih, mungkin kebanyakan mereka tuh kayak udah males gitu loh. Kemarin kan mungkin udah nyaman sama pekerjaannya, terus di PHK gara-gara pandemi ini, jadi kayak gimana ya, mungkin males nyari gitu atau kurang info juga gitu. Mungkin gitu. Atau gengsi kali ya. Itu Bisa pengaruh nggak jadi, sih? bisa jadi. Mungkin dia ngerasa, ih aku kayaknya nggak cocok deh pekerjaan ini, nggak jadi gitu loh, kayak males gitu. Tapi nggak jarang kok artis-artis yang apa ya usahanya itu hancur gitu kan. Terus mereka bikin usaha kecil kayak dagang mie ayam dan lain-lain. Kemarin juga ada berita pilot di PHK, terus dia jual mie ayam. Oke lah. Iya, kalau misalnya kita nggak mikirin gengsi sih bisa sih kita muter otak cari jalan lain gitu kan biar kita bisa tetap dapat penghasilan. Kalau misalnya kita udah di PHK terus kayak udah pasrah gitu dong ya gak ada hasilnya juga gitu. Soalnya yang dirugikan tuh bukan diri sendiri, orang lain, bahkan negara pun Ya, dirugikan loh. Ekonomi kita masih masih di bawah gitu. Kita belum naik lagi. ya bener-bener kayak menurun gitu ya. Iya, katanya juga bakalan resesi, ada terus inflasi gitu. Hmm. Agak sedih sih ngedengarnya. Iya Nggak sedih tahu nih banget. nasib ke depan bakal gimana. Ya, kita doain aja lah semoga nggak gini lagi gitu loh pandeminya tuh kayak cepat berakhir. Iya, karena dulu kan udah berulang kali ada pandemi, endemi juga udah sering kan dulu, dan kita Hmm. sebagai umat manusia bisa untuk melewati cobaan tersebut kan. Nah, Ya. giliran sekarang nih, generasi sekarang bisa nggak ya? Ya sebenarnya tuh balik lagi ke apa namanya ke individu masing-masing gitu loh. Individu masing-masing, apa nih indikator? Ya kayak lebih apa ya? Bingung juga deh gue. Gugup. Santai, santai, santai. Oke. Oh, I see. Kayaknya maksudnya kayak ini ya, ke perilaku diri masing-masing gitu. Mm-mm. Kamu mau nyindir ini ya anak-anak muda yang di jalanan gitu? Apa? Iya kan,
lihat dong kemarin beritanya pada jalan-jalan, pada naik gunung ke puncak, anak-anak muda, padahal udah tahu situasi lagi kayak gini gitu kan. Itu kayak udah nggak mematuhi protokol kesehatan gitu loh. Kan disuruh jaga jarak gitu kan. Masih aja mau main, kumpul. Ya gitu. Bisa. Kalau terus kayak gini, ya kayak anak-anak muda tadi ya yang udah disebutin. Mm. Kira-kira bakalan selesai nggak sih ini masalah? Eh, Sebenarnya tuh bisa aja sih kalau misalnya dari kitanya mematuhi dan pemerintah juga sigap gitu loh dengan masalah pandemi ini gitu. Loh pemerintah udah sigap loh. Sekarang tuh udah ada udah nih ya fase ketiga pengujian Mm-mm. klinis vaksin yang udah di itu kan, udah dikerja sama Tiongkok. Mm-mm. Tapi vaksin itu juga kayak belum ini kan, belum benar-benar berhasil gitu kan. Iya Walaupun masih itu, masih walaupun pengujian sih. walaupun itu berhasil juga katanya nggak benar-benar 100% efektif gitu loh. Masih dicari-cari juga sih. Yang dari Rusia pun vaksinnya kemarin dibahas kan. Masih Mm. ini sih, belum belum ada yang fix gitu. Iya benar. Yang lucu mah yang kemarin tuh yang sempat jadi kasus. Apa nih? Ya itulah ada orang-orang kita warga plus 62 bilang katanya ini vaksin nih. Ya gitu deh, nggak sedikit sih yang kayak gitu. Banyak kok yang di TikTok segala bilang Hmm. kalau dirinya kebal vaksin gara-gara minum jamu ini. Lucu sih kalau gitu. Emang sih lelucon lelucon pun sebenarnya dibutuhkan ya supaya nggak tegang terus kita, supaya suasana tuh nggak terlalu tegang dan ya mencairkan suasana lah. Tapi nggak gitu Mm-mm. juga dong, nggak Ya, gitu juga. itu udah nggak Jadi berlebihan, jadi jokesnya tuh udah berlebihan gitu. jadi kena kasus yang ada. Mm-mm. Itu ini ya lelucon mereka sendirilah entah kenapa gitu. Ada juga yang gini, tukang cuanki, ingat nggak? Aku nggak tahu itu yang mana tuh. Ih, ini agak sensitif sih dibahasnya sih. Karena ini yang melakukan oknum ya, bukan bukan semua pedagang cuanki itu kayak gini ya. Jadi ada dari rekaman CCTV warga ngelihat ada tukang cuanki bikin bakso dong buat mereka, buat pembelinya. Tapi diludahin gitu loh, entah itu maksudnya apa gitu. Hmm. Iyo, jorok banget sih. Kenapa? Entah kenapa ya nggak tahu. Karena katanya sih Ya ini kan ya, kamu kan dagang, kan kamu yang dagang cuanki. ya enggak lah. Katanya sih karena ini ya dia tuh nggak takut sama yang namanya corona. Jadi ya udah nih gue sebarin nih udah gue gitu Oh, kan. Kalau iya. misalkan mereka ketular ya imunnya yang rendah. Ya nggak gitu juga sih, walaupun dia kayak kebal gitu, ya nggak berarti dia harus berbagi ludahnya ke pelanggannya. Parah sih, Ya parah, parah. sekali lagi ini oknum ya, ini oknum Ya, yang kalian pun oknum. bisa nonton tuh di berita. Ya bukan Ya, menjelekan, bukan menjelekan bukan. hmm. Aku tuh mikir ini pedagang melet apa gimana gitu. Biar pada mau lagi beli cuanki dia gitu. Nah iya biar biar langganan kali ya. Soalnya kan kalau pelet suka dari rambut, dari kok aku tahu gini ya. Tahu juga kamu ya. Biasanya pengalaman. Enggak bercanda-bercanda. Oke, balik lagi ke vaksin nih. Kalau misalkan vaksinnya ketemu, udah fix lah. Kira-kira bakalan terkena lagi nggak ya? Harusnya sih enggak. Harusnya sih enggak. Walaupun kita udah dapat vaksin itu, kita juga harus tetap melakukan pencegahan-pencegahannya gitu loh. Jangan kayak mentang-mentang udah dapat vaksin nih, kita kayak udah santai. Udahlah, aku kan udah pakai vaksin gitu loh. Nggak akan terkena lagi gitu. Padahal kan tetap harus melakukan pencegahannya gitu biar lebih efektif. Ingat nggak sih dulu waktu pertama new normal itu kan deskripsinya tatanan dunia baru ya? Mm-mm. Nah, apakah setelah ada vaksin, pandemi selesai, kita tuh masih diwajibkan untuk pakai masker, cuci tangan mulu, di setiap sudut tuh ada hand sanitizer? Hmm.
Mungkin itu jadi ke lebih kebiasaan hidup sehat aja sih. Kalau misalnya ya rajin cuci tangan, ya apa-apa pasti kita kalau dari mana pun pasti kan harus cuci tangan gitu ya. Mencegah belajar dari hal yang ini untuk kedepannya berarti kita harus lebih menjaga kebersihan aja sih kalau menurut aku. Oke, berarti pedagang-pedagang di pasar dirugikan dong. Hmm, mungkin. Iya, iya dong, tempatnya kan nggak higienis. Oh, ya tapi kalau kalau misalnya kita dari pasar gitu ya pulangnya kita kayak cuci tangan gitu loh. Nggak dirugikan juga sih kalau menurut aku. Tetap biasa aja. Iya, mungkin untuk orang yang biasa aja apa ya, menanggapi pandemi ini, mereka masih ke pasar. Aku juga masih ke pasar kok, tadi habis dari pasar malah. Ya aku Kalau juga dari pasar. iya, cowok jarang-jarang kan ke pasar ya. Ya sih. Tapi kalau orang yang higienis banget yang ya gitulah, pasti nyarinya tempat yang higienis yang ya ke Mm-mm. supermarket, nyari 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 apa-apa ya di situ lah supermarket. Hmm, Bahkan di mana ya? Pokoknya di luar negeri deh. Supermarketnya tuh pakai mobil. Jadi transaksi terus kita ngambil barang, ngambil ini dan itu tuh pakai mobil, nggak bersentuhan sama sekali. Itu saking apa ya? Saking canggihnya kali ya negara sana. bener-bener sih itu segede gimana gitu loh. Supermarketnya kalau misalnya mobil aja udah masuk gitu loh. Kayak wow. Iya, aku nggak habis pikir ntar gimana gitu loh. Maksudnya dengan adanya tatanan baru yang sekarang kita masih proses ini ya, proses transisi lah, nggak belum 100% soalnya. Itu Hmm, nanti gimana gitu? Apakah masih seperti ini? semoga aja sih enggak ya. Jangan sampai. Tapi bagus nggak sih ya pakai masker mulu gitu kan? Terus bawa bawa kemana-mana hand sanitizer di sudut-sudut Ya, tuh pokoknya ada tempat cuci tangan. sebenarnya tuh itu tuh baik sih kalau misalnya kita pakai masker juga kan itu untuk walaupun di luar dari corona ini kan ya baik untuk pernafasan kita terhindar dari polusi. Kalau misalnya kita menyediain hand sanitizer juga kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan, darurat kita pakai hand sanitizer kita gitu. Ada manfaatnya sih. Aku tuh pengennya kayak di Jepang gitu loh, udah nggak ada kendaraan pribadi lagi. Pokoknya mereka tuh jalan kaki itu kan mengurangi polusi banget kan. Iya, kayak kemarin kan awal new normal kan orang-orang udah pada keluar semua kan terus polusinya makin membludak lagi. Iya, iya bener banget sih. Soalnya kalau kita pakai kendaraan pribadi, kita kayak nggak ngasih rezeki juga tuh buat orang-orang yang jadi supir transportasi umum. Ya nggak. Iya, kalau misalnya kita udah pakai kendaraan pribadi semua kan ya gitu kasihan gitu loh. Ya kayak ojek online segala macem ya transportasi umum gitu. Apalagi kan sekarang udah gampang ya. Kita buka pintu rumah aja itu ojek online udah ada di depan rumah gitu. Kenapa kita masih ya gitu deh. Ya gitu. Tinggal pegang HP terus keluar rumah udah ada tinggal berangkat gitu. Udah dipermudah lah. Ya, sekarang tuh semuanya serba mudah banget dan Hmm, mungkin itu yang bikin kita terlena kali ya. ya itu bikin kita kayak jadi santai terlalu ya gitu deh. Iya, terlalu santuy gimana ya? Sekarang tuh istilah santai ganti jadi santuy, ya emang Santuy. bener-bener santuy gitu anak-anaknya. Bener-bener santuy banget. Lihat nggak sih banjir kemarin yang ada di Jakarta itu kan mereka malah mancing karena ikan masuk ke dalam rumah gitu. Lucu sih. Tapi kalau melihat ini sebagai lelucon, nggak lucu juga. Ini kan bencana gitu loh. Ini Iya, musibah. benar. Ini Iya. ya, Peringatan dari Tuhan juga kan. mm-mm. Ada-ada aja sih warga plus 62 ini. Pertanyaannya di negara lain kayak gini juga nggak sih gitu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Kayaknya iya juga deh. Emang ya? Tapi enggak separah kita sih.
Nah, kalau kita tuh kayak semuanya bisa dijadiin bahan lelucon gitu loh. Ya itu parah banget, masa semua dijadiin bahan lelucon, bahkan sampai ibadah pun jadi bahan lelucon, itu kan gak lucu banget gitu. Ih, lucu banget sih. Ya emang gitu ya, kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ngatur hidup orang. Ya, Sekarang tuh udah aneh semua orang. mm-mm. Oh iya, tadi tuh kata Jokowi, bukan tadi, kemarin tuh kata Jokowi lagi produksi vaksin tuh ya. Mm, Nah udah masuk ke fase 3, diproduksi terus, bahkan sampai Desember pun bakalan dinaikin lagi jumlahnya, mm. dan baru bisa divaksinisasi Awal, masyarakat semuanya tuh ya, Januari awal katanya, paling 2021 kan. cepat 2021 katanya Iya, gitu, kelamaan gitu. tapi ya mau gimana ya, kalau kan pembuatan vaksin itu nggak mudah kan, banyak prosedur yang harus dilewatin, banyak yang harus diteliti gitu loh. Jadi maklum sih kalau misalnya awal 2021 memang lama, tapi Itu juga udah sebuah apa ya, sebuah kemajuan yang bagus, karena benar. udah ditemukan aja udah senang gitu, udah Ya, lega gitu ya. vaksin itu kan nggak secepat itu gitu loh, harus ditemukan gitu. Dengan waktu sesingkat ini, udah bisa nemuin vaksin itu udah bagus sih, kemajuan yang sangat bagus. Kira-kira bakal suruh bayar nggak anak-anak masyarakat Indonesia nih? Kalau misalnya bayar sih, kan mungkin eh, bisa dijual gitu kan. Iya, jadi setiap yang mau vaksin bayar gitu. Hmm, kayaknya bisa aja sih, tapi masih dalam batas wajar gitu loh. Kalau ngedengar dari berita-berita teman-teman yang kemarin ikut tes rapid gitu kan, dan Mm-mm. tes-tes COVID-19 lainnya, mereka menyayangkan gitu loh. Karena sekali tes, mahal banget gitu kan. Itu Gitu. karena persyaratan untuk masuk sekolah harus ada surat keterangan Mm-mm. bebas COVID-19, swab test dan lain-lain. Itu mahal banget gitu loh. Gimana Iya bener. vaksinnya ntar? Semoga aja sih vaksinnya tuh kayak ya jangan mahal-mahal gitu loh. Kayak dari kalau misalnya ini udah mahal nih, pasti ada kayak si kaya dan si miskin gitu loh. Kayak yang si kaya nih pasti udah bisa kan beli vaksin, jadi dia duluan gitu loh dapat vaksinnya. Jadi kan kayak nggak seimbang. Ingat ini nggak sih? Kurban kemarin. Kurungan? Kurban. Oh kurban. Kenapa? Kan suka ada ini ya, kayak kupon-kupon daging murah gitu. Apakah nanti ada tuh kupon-kupon vaksin murah? Gak tahu juga ya. Kayaknya kupon. Mungkin kayaknya enggak deh. Ya, agak lucu aja gitu kebayangnya. Lucu. Ntar ada Iya kupon lucu vaksin ya. murah. Mungkin kayak mungkin pemerintah menyediakan gitu loh per daerah untuk setiap masyarakatnya itu dikasih vaksin. Mungkin gitu. Kemarin juga kan Jokowi pernah marah-marah tuh sama kabinet kabinet menterinya, gara-gara Hmm, masih naik aja gini, karena semua usaha udah dimaksimalin kan sama dari pemerintah ke presidennya, tapi tetap aja mm-mm. naik gitu kan. Sedangkan anggaran tuh udah keluar banyak, apalagi di sisi kesehatan itu dananya belum dimaksimalin gitu, katanya gitu. Hmm. Ya tapi semoga aja nggak bayar ya. Sedih juga gitu kalau misalkan Iya. bayar. Apalagi sampai kayak beratus-ratus ribu gitu loh yang nggak semua orang bisa ngejangkau harga gitu tuh susah sih. Malah makin banyak nggak sih? Bayangan aku sih gini loh, kalau emang bener-bener kita suruh bayar, ntar bakalan Mm, ada keringanan ataupun ada penggratisan untuk orang-orang yang kurang mampu, istilahnya ya. ya, Tapi ada prosedurnya juga, ada syarat juga. Nah, syaratnya ini nih yang kayaknya bakalan ribet deh. Sama dari iya, ya dari yang bener. kemarin-kemarin juga kan pasti gitu ya. Pokoknya kalau misalkan ada yang kurang mampu, ada prosedurnya, ada surat-suratnya, harus ngumpulin ini, ngumpulin itu. Bahkan orang-orang tua
sekarang ya, orang-orang tua sekarang tuh ada aja yang nggak punya KTP. Kemarin tuh aku bikin KTP, ngelihat ada nenek-nenek baru bikin KTP. Ya gimana ya, kalau misalnya KTP itu kan kayak, ya pembuatan KTP juga emang lama gitu loh. Ya semoga aja ya kalau misalnya vaksin ini udah jadi, udah ada gitu ya, semoga aja. Ya pasti semua orang pasti mengharapkan itu gratis sih, dan gak ada banyak persyaratan yang buat itu jadi kayak ribet gitu loh. Kita tuh mulai ribet ini karena ada otonomi daerah, ngerasa nggak sih? Aku kurang tahu sih kalau masalah itu. Jadi dulu kan pemerintahannya terpusat ya, itu emang benar-benar ribut banget ya, karena kita tuh negaranya luas banget, Mm-mm. semuanya disatuin ke pusat gitu kan, itu nggak, ya susah banget lah buat manage. Habis Hmm. itu bikinlah otonomi daerah supaya masing-masing daerah punya kepemimpinan tersendiri gitu kan untuk mengelola Mm-mm. sumber dayanya. Nah, tapi dari sisi pandangan sih ngelihatnya birokrasinya tuh terlalu terlalu banyak tahapan, lapisan-lapisannya. Contoh gini, dana turun dari pemerintah dari lapisan pertama nih, turun ke Mm. lapisan kedua, lapisan ketiga sampai lapisan terakhir, apakah utuh? Tidak, Kenapa? pasti kayak ada aja gitu loh, kayak ada mungkin dari atas nih, terus turun lagi, ada aja nanti kayak mau ini mau itu berkurang lah, terus turun lagi ke bawah gitu juga, jadi tinggal nggak sesuai dari yang atas gitu loh pas sampai ke bawahnya. Ya, Mungkin ya emang ada emang. pembagian-pembagiannya ya untuk, Ya. ya untuk ini pure nih untuk bantuan daerah misalnya. Ntar ada Mm-mm. nih buat biaya operasional ya para Nah. pejabat-pejabatnya dan lain-lain. Mm-mm. Mungkin ada kayak gitunya. Aku juga Mm-mm. nggak ngerti sih. Ya. Oke, pertanyaannya kalau misalkan vaksin ini udah selesai ini kan, udah disebarin nih ke seluruh Berhasil masyarakat gitu. Indonesia. Hmm. Ternyata gagal. Wah, gimana tuh? Ya, pasti kita masih ada kesempatan gitu lah biar COVID-nya ini apa penyebarannya menurun kan, kayak eh, dari kesehatannya kayak meningkatkan kapasitasnya gitu loh, biar kayak hasil tesnya tuh cepet gitu keluarnya, jadi biar cepat juga ditanganin gitu. Mungkin memperbanyak masker gitu, produksi masker yang N95 yang kualitas tinggi, tapi juga bisa. Nah, ini nih yang menarik nih. Kemarin tuh Deddy Corbuzier ngasih ngasih postingan di YouTube-nya ya. Mm. Dia bilang gini katanya, COVID-19 ini virusnya bakalan bakalan nggak mempan ya, nggak mempan sama orang yang kebal, dalam artian imunnya kuat. Mm. Kenapa kita nggak menggalakkan untuk olahraga terus gitu? Kenapa malah masker doang gitu yang digalakkan gitu? Masker cuci tangan, makan sehat. Tapi kenapa nggak olahraga juga? Olahraga kan menaikkan imun kita gitu katanya gitu. Wow, bener juga sih, tapi kayak ya dari kita kan mencegah gitu loh. Soalnya kan corona ini bisa tertular-tertular dari kayak kok tangan kita kotor gitu, dari udara-udara sekitar kita juga. Jadi masker itu kayak penting gitu loh. Hand sanitizer juga penting. Iya, masker penting, cuci tangan penting. Cuman olahraganya nih kurang digalakkan gitu loh oleh semua pihak. Hmm. Kemarin pun yang bicyclean, sepedahan, sepedahan sama jogging malah diusir-usir. Gara-gara karantina ini kayak mungkin semua orang kebanyakan mager sih kalau misalnya olahraga, pasti kan. Jadi kayak ya gitu loh, males, males gerak. Tapi nggak semua, karena sebagian besar tuh penduduk Indonesia punya inisiatif sendiri ya, olahraga Iya. di dalam rumah Hmm. gitu kan. Karena mungkin ada pekarangan yang lebih luas gitu buat mereka olahraga, atau mungkin ya Mm-mm. inisiatif mereka sendiri mau olahraga di mana gitu. Itu sangat diapresiasi sih Iya, inisiatifnya. nggak harus olahraga di luar gitu loh, bisa kayak di rumah, yoga, zumba, atau aerobik segala macam. Yang penting kita olahraga gitu kan. Iya, yang penting kena sinar matahari terus kita Ya, berkeringat ya enggak sih? mm-mm, benar benar benar.
Oke, Jessica. Apa nih harapannya buat ke depannya? Harapan, yang pertama pasti semoga corona ini tuh ya cepat berlalu, kegiatan kita sebagai mahasiswa, orang-orang lain juga, terus semoga cepat normal kembali, gitu. Terus bisa bersosialisasi dengan aman kembali dan perekonomian juga stabil kembali, gitu. Amin, amin. Pasti Amin, semua orang amin. tuh berharap dengan harapan yang sama nih kayak kita nih. Ya, benar, benar, benar. Ya, semoga 2021 tuh udah bersih ya, udah clear Ya, pokoknya jangan ada ya. lagi pandemi. Aduh, capek banget, asli. Iya, capek ngebatin ya. Mentalnya capek. Ya, aduh, capek deh pokoknya. Oke, Jessica Indriani, thank you nih udah mau podcast sama kita, udah ngeluangin waktunya, udah sampai sore gini, sekarang jam berapa? Jam 5 ya? Iya, jam 5 nih. Waduh, waktunya bersih-bersih nih. Ya, mungkin. Oh, mungkin. Kok mungkin sih? Ya, mungkin aku masih mau ngerjain tugasku mungkin. Oke, thank you ya, tetap semangat Ya, kuliahnya. Jangan makasih jangan sama-sama. jangan lupa buat jaga kesehatan terus, makan makanan yang bergizi. Ya, kamu juga jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Udah kayak anak kecil ya diingetin kayak gitu ya. Iya, Kak. Saling ngingetin kan, saling ngingetin. Iya, thank you nih udah diingetin ya. Ya, sama-sama. Oke, tonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Herman pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.